Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Keterampilan Membaca dan Menulis. Di sini kami akan mempresentasikan tema dengan judul Cara Membudidayakan Literasi pada Siswa Sekolah Dasar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama yaitu ada Dian Aprisa dengan NPM 2050681. Yang kedua, Elsa Triinda Pramesti dengan NPM 2050682. Yang ketiga yaitu Meira Delia Puspita dengan NPM 2050649 dan saya sendiri Winnie Dwiria dengan NPM 2050660. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan presentasi dari kelompok 3 ini tentang bagaimana sih cara membudidayakan literasi pada siswa sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Menurut Yunus Abidin, tahun 2015 pada halaman 49-51, kata literasi telah memiliki makna baru yang terjadi pada abad ke-21. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Orang yang dapat dikatakan literasi pada pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya menjadi lebih berkembang. Terdapat berbagai kemampuan yang ada pada literasi ini, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan kemampuan menyimak. Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perubahan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas lagi yang mencakup berbagai bidang penting di dalamnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunanya, faktor perkembangan teknologi informasi maupun perubahan analogi. Selanjutnya, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam, untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan untuk membuat makna. Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan literasi sebagai suatu kemampuan menulis dan membaca. Literasi merupakan keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca sebagai proses dalam melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis, hingga pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan suatu karya yang baru. Sedangkan jika ditilik dari bahasa Inggris, literasi disebut sebagai literatur yang memiliki arti kesusasteraan. Jika pengertian tersebut digabungkan, maka definisi budaya literasi memberikan suatu pengertian mengenai kualitas dan kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Tidak hanya itu, makna dari literasi sendiri juga mencakup melek visual, yang artinya memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual. Visual merupakan media yang mencakup adegan, video, dan juga gambar. Sedangkan menurut
Ibnu Aji Setiawan pada tahun 2018 dalam laman gurudigital.id, istilah literasi sudah mulai digunakan dalam skala yang lebih luas lagi, tetapi tetap merujuk pada kemampuan atau kompetensi dasar literasi, yakni kemampuan membaca serta menulis. Intinya, hal yang paling penting dari istilah literasi adalah bebas buta aksara, supaya bisa memahami semua konsep secara fungsional. Sedangkan cara untuk mendapatkan kemampuan literasi ini adalah dengan melalui pendidikan. B. Pentingnya budaya literasi pada siswa sekolah dasar. Literasi mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat pembelajar yang hidup di era yang mengedepankan pengetahuan, teknologi, dan informasi saat ini. Peradaban manusia dapat terbangun karena penguasaan literasi yang berbasis pada kegiatan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Mengingat pentingnya apa itu literasi, sepertinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita, khususnya kalangan pelajar, sepertinya kurang meminati budaya literasi. Padahal begitu besar manfaat literasi bagi kalangan pelajar untuk menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Gerakan Literasi Sekolah merupakan program baru yang diusung pemerintah. Program literasi lahir dilandasi kondisi pendidikan yang belum membudaya di sekolah. Dari data penelitian dalam Progress International Reading Literacy Study pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam memahami bacaan berada di bawah rata-rata internasional. Menurut data tersebut, literasi belum menjadi budaya di kalangan pelajar Indonesia, terutama tingkat sekolah dasar. Kondisi ini harus segera diperbaiki dengan memperkenalkan literasi sejak dini. Literasi tentu saja tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Dalam perkembangannya, literasi dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Hal ini tertera dalam Gerakan Literasi Sekolah 2016. Literasi dasar atau basic literasi, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung atau counting. Berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau calculating, mempersepsikan informasi atau perceiving, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi atau drawing, berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. C. Peran sekolah dalam penerapan budaya literasi. Keterlibatan sekolah sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program dalam mengembangkan budaya berkualitas di sekolah. Budaya literasi sekolah sangatlah diperlukan. Selain untuk meningkatkan mutu pembelajaran, literasi sekolah juga bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan siswa, membiasakan membaca serta mengelola informasi yang mereka peroleh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, bermutu, dan menyenangkan seperti yang tertera dalam tujuan literasi sekolah tahun 2016, yaitu meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar mendukung literasi, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan serta menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. D. Kesulitan yang dihadapi siswa sekolah dasar dalam meningkatkan budaya literasi. Kesadaran untuk mencari dengan cara membaca sendiri secara mandiri haruslah dibina, agar siswa aktif berpikir di saat proses pembelajaran. Siswa dituntut proaktif mencari informasi serta pengetahuan agar memperoleh pengetahuan yang luas. Namun, hambatan-hambatan pasti akan ada dalam menggapai tujuan yang diinginkan. Beberapa hambatan terjadi di lapangan diantaranya, 1. Kebiasaan literasi di sekolah belum menjadi prioritas. Baik di sekolah maupun di rumah belum menyadari arti pentingnya membaca. Yang kedua, kurangnya buku bacaan atau sumber bacaan. Salah satu kelemahan dalam menerapkan minat dan budaya baca adalah kurang tersedianya bahan bacaan. Yang ketiga, lingkungan tidak mendukung.
Tidak ada contoh yang baik serta tidak ada dorongan dari lingkungan sekitar yang membuat siswa tidak merasa perlu untuk membaca. Dan yang terakhir, merupakan kegiatan yang memerlukan konsentrasi pada praktiknya. Membaca adalah aktivitas yang tidak bisa dilakukan dengan kegiatan lain. Diperlukan perhatian dan fokus agar dapat menangkap dan memahami isi bacaan. Cara meningkatkan budaya literasi pada siswa sekolah dasar. Cara untuk meningkatkan budaya literasi pada siswa sekolah dasar yaitu dengan menggunakan program 6E. Mengamati, mencipta, menginformasikan, mengapresiasi, membukukan, memamerkan. Merupakan alternatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam membudayakan literasi di sekolah dasar. Yang pertama, mengamati. Berarti proses pencarian dan membentukkan informasi mengenai keberadaan objek di lingkungan sekitar berdasarkan pengamatan panca indera. Kegiatan ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dengan mengamati, siswa dilatih untuk belajar secara nyata untuk terhadap peristiwa sekitarnya. Siswa langsung mengalami suatu peristiwa atau keadaan dalam pembelajaran, sehingga akan membangkitkan rasa ingin tahu, menantang, dan senang saat belajar. Proses ini membutuhkan kepekaan siswa dalam membentukkan pengalaman pribadi yang pada akhirnya akan dituangkan dalam sebuah karya. Yang kedua, menciptakan. Setelah mendapatkan dan mengolah informasi-informasi hasil dari kegiatan observasi, maka siswa menuangkan pengetahuannya dengan bentuk karya. Karya ini sesuai dengan informasi yang siswa dapatkan berdasarkan observasi. Siswa dengan bebas mengekspresikan karya baik secara tulisan, gambar, atau karya lainnya. Karya ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Contohnya, siswa membuat puisi berdasarkan hasil observasi siswa terhadap lingkungan sekitar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Atau, siswa dapat menggambar keadaan daerah tempat tinggalnya pada mata pelajaran kesenian. Yang ketiga, menginformasikan merupakan tahap yang penting. Tahap ini melatih siswa belajar, melatih kemampuan berbicara, serta melatih berani tampil di hadap siswa lain. Siswa mempresentasikan karyanya di depan kelas. Yang keempat, mengapresiasi. Siswa mengapresiasi karya siswa lain. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melatih bagaimana cara menanggapi sebuah hasil karya dengan santun. Bimbingan guru sangat diperlukan agar tercipta suasana yang harmonis dan kondusif. Yang kelima, membukukan. Setiap membukukan setiap hasil karyanya di sebuah buku karya, buku hasil karya tersebut diletakkan di dalam kelas yang diharapkan siswa lain dapat membuka dan mempelajari hasil karyanya. Namun, bila karya siswa tidak bisa dibukukan, guru bisa memanjang di dinding kelas atau media lain. Membukukan karya siswa secara rapi juga membantu guru dalam menilai portofolio siswa akan dilaporkan kepada orang tua. Yang terakhir, memamerkan. Kegiatan ini merupakan tahapan terakhir di program 6E. Dalam tahap ini, sekolah mengadakan pameran yang bertujuan untuk memperlihatkan hasil karya siswa kepada orang tua. Orang tua dapat mempartisipasi dalam mengapresiasi karya anaknya. Diharapkan orang tua mengetahui potensi anaknya sehingga orang tua akan terus mendukung mengembang potensi anaknya. Kegiatan pameran ini dapat dilakukan ketika mengambil rapot atau kenaikan kelas. Jadi, kesimpulannya adalah budaya literasi haruslah ditumbuh kembangkan di sekolah dasar agar siswa dapat membiasakan diri
mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang tentunya akan berguna untuk dirinya sendiri. Semakin besar siswa sadar akan pentingnya literasi, maka semakin besar peluang siswa untuk dapat bersaing di era modern. Walaupun pemerintah telah menerapkan program gerakan literasi sekolah, namun guru haruslah pandai dalam menyesuaikan serta merencanakan program literasi kelas, agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan. Penerapan program literasi 6M atau mengamati, mencipta, mengkomunikasikan, mengapresiasi, membukukan, dan memamerkan merupakan salah satu contoh program membudayakan literasi yang relatif mudah dan efektif untuk diterapkan di sekolah. Program ini mengaktifkan siswa dalam belajar dari lingkungan sekitar secara aktif sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Program ini juga akan mengembangkan karakter siswa, diantaranya berani, kritis, dan kreatif. Selain itu, program ini menumbuhkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar. Demikianlah materi presentasi tentang cara membudayakan literasi di SD atau sekolah dasar yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya di forum diskusi pemahaman atau bertanya secara langsung kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.